Dewa Obat Terkuat. Bab 189. Pengakuan. Pikiran Ye Xihan menjadi kosong sesaat, dan dia menatap Ye Qiansui dengan tatapan kosong. Dia benar-benar merasa bahwa apapun yang paling dia takuti akan datang. Aku menanyakan sesuatu padamu. Ye Qiansui semakin tersipu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengumpulkan banyak metode? Dia menemukan jawabannya. Saya sangat lelah setelah berpura-pura menjadi kuat selama bertahun-tahun. Karena dia, grup Ye bisa mencapai posisinya saat ini, tapi hanya dia yang tahu kepahitan dan kepahitan di dalamnya. Tapi sekarang seseorang yang bisa membuatnya percaya dan diandalkan telah kembali, dia tidak ingin menipu dirinya sendiri lagi. Saudari, Ye Xihan ragu-ragu, apakah kamu yakin ingin mengaku? Sebenarnya, menurutku bajingan Lin Yi itu tidak begitu baik dan mungkin tidak cocok untukmu. Apakah kamu ingin memikirkannya baik-baik? Ye Qiansui sedikit mengernyit. Ye Xihan, yang telah dengan hati-hati mencerahkan dirinya sendiri dan mengatakan pada dirinya sendiri begitu banyak kebenaran besar dalam beberapa hari terakhir, akhirnya membuat dirinya mengerti, sekarang punya cara lain untuk mengatakannya. Apa katamu? Maksudku, Lin Yi mungkin tidak sebaik yang kamu kira. Ye Xihan berkata dengan sangat serius. Dia tidak memiliki pendidikan atau budaya. Pendidikan tidak berarti segalanya. Dia punya catatan kriminal. Itu sudah cukup untuk melakukan reformasi. Tapi bukankah anak yang hilang harus dibiarkan berbalik? Dia bukan orang baik. Siapa ini? Melihat Ye Qiansui menyangkal dirinya sendiri kalimat demi kalimat tanpa ragu-ragu, Ye Xihan mengerti bahwa semuanya sudah terlambat. Begitu seorang wanita bertekad, bahkan 10 ekor sapi pun tidak dapat menariknya kembali. Bagaimana jika dia tidak menyukaimu? Dia mengangkat kepalanya, menatap Ye Qiansui, dan menggunakan gerakan yang paling mematikan. Saya yakin. Ye Qiansui menarik napas dalam-dalam, dia memiliki aku di dalam hatinya. Itulah akhirnya. Ye Xihan menghela nafas dalam hati. Sama sekali tidak mungkin. Sekarang, hanya ada lapisan kertas jendela yang tersisa di antara mereka berdua. Situasi saat ini adalah Ye Qiansui tidak sabar untuk menembus lapisan kertas jendela ini. Bukan main-main jika seorang wanita mengejar seorang pria yang bercadar di antara mereka. Ye Xihan duduk di sana dan suaranya menjadi lebih lembut. Kakak, apakah kamu benar-benar mengenalinya? Dia belum pernah melihat saudara perempuannya mengkonfirmasi suatu hubungan dengan begitu serius. Selama bertahun-tahun, Ye Qiansui telah menjadi tulang punggung keluarga dan pendukung terbesar keluarga Ye. Dia harus kuat dan tegas, karena dia tidak bisa membiarkan lawannya melihat sedikit pun kelemahannya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita, dan dia juga membutuhkan perhatian, dan seseorang untuk membantunya berbagi beban. Lin Yi tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok, dan dia juga orang yang telah melakukan pekerjaan terbaik selama bertahun-tahun. Ye Qiansui mengangguk dengan serius. Apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari dia tiba-tiba menghilang? Ye Xihan bertanya, dia menghilang dan tidak pernah kembali. Kemanapun dia pergi, dia tidak akan muncul di sampingmu lagi. Apa yang akan terjadi padamu? Ye Qiansui tercengang. Apa masalahnya? Mengapa Lin Yi menghilang? Dia memandang Ye Xihan. Dia berjanji padaku bahwa dia tidak akan pernah kehilangan atau meninggalkan kita dalam hidup ini. Ye Xihan benar-benar kehabisan ide. Dia perlahan berbaring, menarik selimutnya, menutupi tubuhnya, dan menutup matanya. Oke, kamu tidak perlu bertanya lagi padaku. Kamu sudah punya jawabannya. Suara itu keluar dari bawah selimut, dengan sedikit ketidakberdayaan, tetapi juga sedikit rasa iri dan sentuhan, lakukanlah, tidak peduli bagaimana masa depan. Mendengar dukungan Ye Xihan, Ye Qiansui tertawa. Yang dia inginkan adalah kalimat ini, yang dia inginkan adalah Ye Xihan mendukungnya. Adapun metodenya, dia tidak memerlukan metode apapun. Ye Qiansui tidak pernah menjadi banyak alasan. Selamat malam. Dia mengangkat selimutnya, mencium dahi Ye Xihan, berbalik dan berjalan keluar. Ye Xihan memperhatikannya pergi dengan ekspresi yang rumit. Hei, dosa sekali, apa yang harus aku lakukan? Biarkan alam mengambil jalannya. Dia berbaring di sana dengan tangan dan kaki terentang, tidak ingin mengatakan apapun atau peduli tentang apapun. Dia tetap membuka matanya dan tidak tahu kapan dia tertidur. Suatu malam, damai. Ketika saya bangun di pagi hari, semuanya seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Ye Xihan bangun dan turun, Lin Yi dan Ye Qiansui sudah duduk di meja makan sambil sarapan. Pagi. Dia menatap kedua orang itu dengan mengantuk, menyapa, dan masuk ke dapur.
Di dapur, Wu Ma tampak dalam suasana hati yang baik, bersenandung dan bahkan gemetar, yang membuat Ye Xihan merasa terkejut. Wu Ma, apakah kamu bahagia? Bagaimana tidak? Wu Ma buru-buru mengulurkan jari telunjuknya dan meletakkannya di depan bibirnya. Bicaralah, lihat mereka berdua duduk di sana, bukankah keduanya serasi? Ye Xihan memegangi kepalanya, bumi berputar, dan langit berputar. Setelah sarapan, Lin Yi mengantar Ye Qiansui ke rumah Ye. Perkembangan Ye di Tianhai terbatas, jadi kita harus membuat persiapan untuk ekspansi secepat mungkin. Lin Yi tiba-tiba berbicara. Ye Qiansui meliriknya, tapi dia tidak menyangka Lin Yi akan memberitahunya tentang urusan perusahaan. Sejak Lin Yi kembali, dia tidak pernah mencampuri urusan Ye. Apakah kamu punya saran bagus? Dia bertanya. Ada beberapa peluang di ibu kota provinsi. Saya memperhatikannya terakhir kali saya pergi ke pertemuan pertukaran. Saya akan memilahnya dan memberitahu Anda nanti. Ekspresi Lin Yi tenang. Ye Qiansui tidak bertanya lagi, hanya mengangguk ringan. Setelah mengirim Ye Qiansui ke keluarga Ye, Lin Yi berbalik dan langsung pergi ke dinasti Tianhai. Saatnya menutup jaring. Sekarang setelah Fang bersaudara meninggal, tidak ada orang lain di Tianhai yang dapat membuat masalah. Lebih penting lagi, Lin Yi mendapat informasi yang sangat penting dari Fang Long. Organisasi laba-laba hitam memang merupakan jaringan talenta, terutama yang berada di lingkaran bawah tanah. Selama dia menjadi cukup besar, cepat atau lambat dia akan diincar oleh orang-orang laba-laba hitam. Jika saatnya tiba, tunggu saja sampai mereka mendatangi Anda. Dalam dinasti Yang Rong tahu Lin Yi akan segera datang dan sudah siap. Salah satu dari beberapa industri di Nansanshi adalah industri farmasi. Ini adalah industri monopoli. Ketika dia melihat informasi tersebut, Yang Rong juga terkejut. Nansanshi baik-baik saja dalam bisnis yang serius, tetapi dia terlalu rakus dan menginginkan sumber daya dari lingkaran bawah tanah. Dia ingin menguasai pelabuhan Tianhai karena beberapa kebutuhan bisnis, termasuk apotek ini, yang sangat menguntungkan, tidak seperti industri abu-abu. Yang Rong hanya bisa menghela nafas. Nansanshi ini benar-benar orang yang berbakat dalam bisnis, tapi sayang sekali dia serakah di tempat yang salah. Tianhai ini, apalagi dia, bahkan jika Raja Surga datang, selama Lin Yi tidak mengangguk, dia tidak dapat mengambil apapun dari sini. Beritahu Qiansui tentang ini. Lin Yi tidak tertarik untuk melakukan tugas-tugas ini, keluarga Ye perlu berkembang, jadi ibu kota provinsi harus menjadi perhentian berikutnya. Juga, jangan biarkan dia tahu bahwa sayalah orang di baliknya. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Yang Rong menyimpan informasi itu, dan ekspresi wajahnya menjadi serius. Yang baru saya bicarakan adalah urusan serius di kalangan atas, dan yang akan saya bicarakan selanjutnya adalah urusan yang ada di kalangan bawah tanah. Lingkaran bawah tanah Tianhai telah dibersihkan, Liu Qing dapat menutup jaringnya. Yang Rong berkata, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita selanjutnya, dan ke arah mana? Lin Yi melirik Yang Rong dan semakin jatuh cinta pada pria pintar ini. Dia bisa menebak banyak hal tanpa harus mengatakannya sendiri. Ayo pergi ke utara. Mendengar ini, mata Yang Rong berubah. Bab 190. Yang Rong memandang Lin Yi dan harus mengagumi ambisi Lin Yi. Dia kemudian memikirkannya, mungkin dia hanya menganggap ambisi ini besar, tapi dalam hati Lin Yi, mungkin itu bukan apa-apa. Dia sekarang terbiasa mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus memikirkan masalah dari sudut pandang Lin Yi sebanyak mungkin. Dengan cara ini, dia bisa melihat lebih jauh ketika mengambil keputusan. Jawaban apa? Yang Rong menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, kalau begitu saya mengerti. Dia tidak tahu secara spesifik apa yang akan dilakukan Lin Yi. Dia hanya tahu bahwa Lin Yi akan menjadikannya raja lingkaran bawah tanah. Dan Lin Yi berada di belakang layar, karena Lin Yi sama sekali tidak menyukai apa yang disebut raja ini, dia hanya membutuhkan identitas ini. Awalnya Yang Rong mengira yang diinginkan Lin Yi hanyalah lingkaran bawah tanah Tianhai, atau paling banyak ibu kota provinsi. Langkah pertama ini adalah merebut ibu kota provinsi. Sekarang Lin Yi siap membiarkan keluarga Ye berkembang menuju ibu kota provinsi, garis lingkaran atas tanah dan garis lingkaran bawah tanah secara alami akan berjalan beriringan. Yang Rong berhenti sejenak dan berkata, saya akan mengaturnya. Lin Yi mengangguk. Dia tidak perlu membuat terlalu banyak pengaturan dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Kalau begitu, apa yang dia ingin Yang Rong lakukan? Dia hanya perlu memberitahu Yang Rong hasil apa yang dia inginkan, dan Yang Rong harus tahu apa yang harus dilakukan. Lanjutkan saja dan lakukan,
tidak peduli masalah apapun yang kamu hadapi. Inilah kepercayaan yang kuberikan padamu. Lin Yi berkata. Mendengar hal tersebut, Yang Rong tertawa, seperti seorang prajurit di medan perang yang tiba-tiba mendapatkan senjata paling tajam. Itu bisa membuatnya tak terkalahkan di medan perang. Ya, Yang Rong tidak perlu bicara lebih banyak, kepercayaan diri ini sudah cukup. Lin Yi berdiri dan pergi, dia sudah memberitahu Yang Rong hasil apa yang dia inginkan. Yang Rong akan bertanggung jawab untuk hal berikutnya. Pada saat yang sama, Ye Qiansui sedang mengadakan rapat Dewan Direksi Ye Group. Keberhasilan proyek baru yang terakhir tidak menimbulkan keraguan di antara anggota Dewan dan pemegang saham. Kinerja dan reputasi Ye meroket. Selain itu, konsekuensi dari Gao Fei, sang penggagas, juga membuat orang mengerti bahwa tidak semua orang berani menyentuh Ye Qiansui sekarang. Perkembangan Ye Group tidak lepas dari dukungan kalian. Ye Qiansui berkata dengan lantang, tujuan kakekku mendirikan Ye Group adalah untuk melakukan bisnis yang berbeda dan memikul lebih banyak tanggung jawab sosial saat menghasilkan uang. Sekarang, model baru Ye telah terbukti berhasil. Selain membantu orang lain, model ini juga mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi perusahaan. Ini adalah model pengembangan yang ramah. Model proyek baru mereka sendiri merupakan upaya Ye Qiansui untuk bekerja sama dengan departemen terkait dan di bawah pedoman kebijakan untuk memberikan bantuan yang diperlukan kepada orang-orang miskin tersebut. Di Tianhai, ini sangat sukses. Ye Qiansui percaya bahwa ada juga peluang untuk pengembangan eksternal. Dia melihat sekeliling dan memandang semua orang, rencana kamu selanjutnya adalah pergi ke utara, mulai dari ibu kota provinsi, dan mempromosikan model baru ke seluruh negeri. Saya tahu ada risiko tertentu, tapi saya yakin semua orang, jika Anda punya saran dan pendapat, Anda bisa mengungkapkannya. Di masa lalu, kata-kata terakhir Ye Qiansui dalam rapat adalah ini, tetapi semua orang tahu bahwa dia hanya melakukan apa saja dan tidak mau mendengarkan pendapat siapapun. Tapi hari ini, Ye Qiansui serius. Karena langkah ini, dia sudah memikirkannya sejak lama. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yi hari ini, dia merasa itu perlu dan harus dilakukan. Tapi sekali lagi, keputusan ini sangat berani, dan risikonya 10 kali lebih besar dari proyek barunya sebelumnya. Saya setuju. Tanpa diduga, seorang lelaki tua segera mengangkat tangannya, saya mendukung keputusan Qiansui. Saya juga setuju. Tentu saja aku setuju. Setiap pemegang saham dan setiap orang tua memberikan suara dengan mengacungkan tangan, dan semuanya setuju. Ye Qiansui merasa sedikit terkejut. Haha, Qiansui, kamu telah membuktikan kepada kami bahwa kamu mampu memimpin keluarga Ye untuk berkembang lebih baik. Orang tua yang memimpin tersenyum dan berkata, kami menentang Anda sebelumnya karena kami takut Anda masih muda dan energik, dan Anda akan membuat kesalahan dan menghancurkan keluarga Ye. Tetapi sekarang, kami tidak takut lagi. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, kami orang tua, kami juga menerima dividen, dan Anda menanggung tekanannya. Uang yang Anda berikan kepada kami selama bertahun-tahun sudah cukup untuk bertahan beberapa kali seumur hidup, jadi apa yang Anda inginkan? Lakukan selanjutnya. Terserah, lakukan saja. Ye Qiansui merasa hidungnya sedikit sakit dan matanya semakin merah. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang tua ini. Kami telah sepakat untuk tidak mengganggu kamu. Ayo pergi dan wujudkan cita-cita kakekmu. Itu juga cita-cita kami. Anda. Ye Qiansui tidak menyangka mereka akan begitu mendukungnya dan mengambil risiko bersamanya. Tentu saja, jika Ye berkembang dengan baik, dividen kita tidak akan berkurang. Orang tua yang memimpin dengan sengaja tersenyum, saya yakin Anda akan membantu kami dan bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak uang pensiun. Saya akan. Ye Qiansui mengangguk dengan serius, aku tidak akan mengecewakanmu. Dewan bubar. Ye Qiansui menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menenangkan diri. Rapat dewan ini adalah yang paling lancar sejak dia mengambil alih perusahaan Ye. Xiao Zhao. Dia kembali ke kantor dan segera menelepon sekretarisnya Xiao Zhao. Tuan Ye. Xiao Zhao memasuki kantor, semuanya sudah siap. Bagus sekali. Kirimkan rencana ini ke kepala masing-masing departemen dan biarkan mereka memeriksanya dengan baik. Mulailah persiapannya mulai besok. Ye Qiansui tidak ingin membuang waktu. Ya. Xiao Zhao segera merespons. Ini akan menjadi awal dari transformasi Ye. Bahkan sekarang mereka tidak dapat membayangkan seberapa besar dampak model baru ini terhadap Ye, tetapi mereka akan segera mengetahuinya. Suasana di Tianhai sepertinya berubah secara tiba-tiba. Setelah kematian saudara-saudara Fang, keluarga Fang berada dalam keadaan terpuruk,
hanya dalam beberapa hari, penurunannya mencapai titik ekstrim. Mulai sekarang, Tianhai dapat menyatakan bahwa tidak ada lagi lingkaran bawah tanah. Kali ini, operasi Guntur bisa dikatakan sukses besar. Selama beberapa hari, itu adalah pertemuan pujian. Dari individu hingga kelompok, medali dengan berbagai ukuran telah menambah banyak warna dalam pengalaman hidup banyak orang. Orang yang memperoleh keuntungan paling banyak tentu saja adalah Liu Qing. Sampai saat ini, dia masih belum sadar, dan bahkan sedikit cemas. Ketika dia menerima medali itu, jantungnya berdebar kencang. Keluarga Liu. Liu Yunlong berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Dia terdiam lama sebelum menghela nafas panjang. Keluarga Liu, kami benar-benar telah bertemu dengan orang yang mulia. Ayah, aku merasa sedikit tidak nyaman, aku khawatir. Liu Qing berkata dengan jujur, jika saya mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk mendapatkan medali ini, saya mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidup ini. Liu Yunlong menoleh dan meliriknya. Jadi ku bilang, keluarga Liu kita telah bertemu dengan orang yang mulia. Dia menarik napas dalam-dalam. Menurutmu, ini tidak mungkin tercapai, tapi di matanya, itu hanya diberikan begitu saja. Bersambung.